Seiring masuknya jajaran pelatih baru, pastilah standar yang diterapkan pun baru, di mana kualitas dari seorang pemain benar-benar akan menjadi tolak ukur utama. Dan salah satu indikatornya dilihat dari seberapa sering seorang pemain rutin bermain di klubnya. Namun dari semua itu, tingkat kompetitif juga masuk ke dalam kategori. Itulah kenapa Mimin percaya timnas Indonesia nanti akan benar-benar diisi starting line up terbaik. Nah, bagi para pemain, efek ini pada akhirnya membuat mereka terpacu. Seperti yang terjadi dengan Kelvin Verdong ataupun Marten Pas contohnya. Yap, demi bisa naik level, Kelvin sendiri kabarnya memang ingin menantang dirinya ke liga yang lebih kompetitif. Sedangkan Marten Pas kabarnya juga berhasrat kembali ke Eropa mengingat rumor yang beredar Emil Audero adalah calon kiper yang dinaturalisasi. Sehingga ia perlu bermain di Eropa untuk meningkatkan level permainannya. Di satu sisi ada kabar menarik soal Jesus. Sempat diberitakan kalau Juventus mengincarnya. Akan tetapi sejauh ini, justru AC Milan lah yang berpeluang besar mendapatkan Jesus. Mungkin tidak di Januari ini, tapi di akhir musim. Di mana kemungkinan itu semakin kuat, tak kalah legenda klub seperti Zlatan Ibrahimovic dikabarkan turun langsung untuk mengurus proses nego yang ada. Sementara itu ada juga kabar soal Ian Maatsen serta Pascal Struijk, yang mana mereka berdua sepertinya benar-benar akan mengambil keputusan soal membela Indonesia atau enggak di akhir musim. Hal yang pastinya membuat publik tanah air makin penasaran, sebab suka tak suka, level Maatsen dan Pascal ini memang udah terbilang tinggi untuk ukuran pemain diaspora Indonesia. Di tengah padatnya tim kepelatihan timnas kurang lebih 10 hari ke depan khususnya untuk memantau Liga 1, memang pada akhirnya standar yang ditetapkan untuk masuk ke timnas jadi lebih tinggi. Dan itu pula yang dirasakan oleh pemain-pemain yang kini merumput di luar negeri. Yap, di luar itu semua, suka nggak suka, imbas dari keberadaan para pemain keturunan memang cukup besar. Pasalnya timnas Indonesia kini menjadi kian disorot oleh media-media asing. Dan semua tahu beberapa dari pemain Indonesia boleh jadi adalah mereka yang secara reputasi cukup ternama di Eropa. Terlebih mereka-mereka ini sekarang juga sedang dalam gosip panas di bursa transfer. Seperti yang terjadi baru-baru ini dialami Jesus. Tentu kita semua tahu kalau rumor soal Juventus yang mengincar Bang Jai, namun seketika itu juga Venezia langsung mematok harga tinggi sebesar 20 juta euro apabila Juve mau merekrut Bang Jai Januari ini. Jelas harga segitu bagi pemain debutan di Serie A terbilang tinggi, apalagi finansial tim Italia nggak sebesar tim Inggris. Maka Juve pun akhirnya mengalihkan pencarian sampai secara resmi mendapatkan bek Newcastle, Lloyd Kelly, dengan status pinjaman dengan kewajiban untuk membeli di akhir musim dengan biaya 15 juta pounds dengan tambahan dan klausul penjualan untuk mantan bek tengah Bournemouth. Tentu saja setelah Juve agaknya keberatan dengan Venezia yang memang sedang krisis bek serta hanya Jay yang tampil konsisten sampai akhirnya ia didapuk jadi kapten, ada AC Milan yang ternyata nggak mau ketinggalan. Bahkan menurut laporan dari media Italia, legenda klub Zlatan Ibrahimovic akan turun langsung mengurus ini semua. Memang untuk harga 20 juta terbilang mahal, tapi diketahui Milan akan coba nego untuk mendatangkan Jay di akhir musim untuk mengisi posisi Fikayo Tomori yang akan cabut. Dan sepertinya itu lebih masuk akal, apalagi kemungkinan besar Venezia pun akan degradasi, sehingga Jay berpeluang besar untuk pindah. Pertanyaannya, apakah Jay mau untuk Milan, mengingat tim-tim seperti Lazio, Torino, Fiorentina, hingga Bologna lebih berani menjamin posisi inti bagi Bang Jai untuk bermain reguler di tim inti. Tapi melihat kualitas serta potensi Jesus, seandainya ia beneran ke Milan, maka bisa aja Jay akan dapat jaminan posisi starter, apalagi jika ia didatangkan dengan harga yang cukup mahal. Ya intinya soal Bang Jai, kita nikmati aja rumor yang ada. Sebab Mimin yakin sekali kalau Jesus musim depan benar-benar akan pindah ke tim yang levelnya di atas dari Venezia jika ia mampu mempertahankan konsistensinya sepanjang musim ini. Meski badai bersinar benderaku selamanya. Agar kita takkan pernah mundur dengan semangat yang tak terkalahkan. Mimpi besar kita raih berdua, cinta kita dan negeri ini sejati. Hati dan tanah. Sementara itu ada kabar soal Kelvin Verdong dan Marten Pas.
Yap, Kelvin meskipun baru aja menandatangani kontrak bersama NS Nijmegen sampai 2028. Akan tetapi, ia menyatakan selalu terbuka apabila ada kesempatan berkarir di luar Belanda. Dan seperti yang pernah ia katakan dalam podcast The Highway, Kelvin sangat ingin bermain di Liga Spanyol ataupun Jerman. Baginya dengan pindah ke liga yang lebih kompetitif, secara tak langsung itu akan membuat levelnya meningkat. Dan berkaca dari performa Kelvin di Eredivisie, ya emang seharusnya dia layak sih untuk nyusul Bang Kevin ke Bundesliga. Saya selalu memimpikan La Liga ya, tapi Bundesliga juga. Saya ingin bermain di sana. Saya ingin lihat apakah saya bisa mengatasi level tersebut di La Liga atau Bundesliga ataupun liga top lainnya, tegas pemain 27 tahun tersebut. Yap, sejatinya peluang Kelvin untuk pindah terbilang cukup besar. Selain soal performa dan hasrat dari pemain itu sendiri, harga pasar Kelvin yang hanya 2,5 juta euro dirasa sangat terjangkau bagi tim-tim Bundesliga. Gak harus tim besar seperti Bayern Munchen, Dortmund, ataupun Leverkusen, tapi tim-tim papan tengah pun juga gak apa-apa. Karena yang terpenting adalah level liganya meningkat. Sebab melihat gimana manuver PSSI terutama yang masih mengincar pemain di posisi yang bisa bermain di posisinya, seperti Dean James, Pascal Struijk, hingga Ian Maatsen. Kelvin perlu memacu dirinya ke liga yang lebih kompetitif. Emang keren pemikiran abang-abang imut yang satu ini. Kemudian ada juga Maarten Pas. Sebagaimana diketahui, kalau kontrak Maarten bersama FC Dallas diketahui akan kelar pada Desember 2025. Meskipun masih ada opsi perpanjangan 2 tahun, Maarten diyakini masih berambisi kembali ke Eropa. Dan tujuannya, kalau nggak ke Belanda, Italia, ataupun Jerman. Nah, peluang besarnya, Maarten ini malah ke Bundesliga. Sebab sebelum ini pun menurut Transfermarkt, Maarten udah masuk buruan tim-tim Bundesliga, yang mana artinya jika ia beneran ke sana, maka Maarten akan nyusulin Kevin. Meskipun belum diketahui pasti tim Bundesliga yang akan merekrutnya, namun dengan kualitas yang dimiliki. Mimin rasa, Maarten sangat bisa untuk bersaing di sana, sebab di MLS pun dia masuk sebagai salah satu kiper terbaik dan telah meraih 2024 MLS Save of the Year. Atau kalau MU butuh kiper, bisalah Bang Maarten gantiin si Onana yang makin kesini makin gak ketulungan kocaknya. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku tekan gentar, bersama kita arungi badan diam. Melodi cinta di angin berbisik, di setiap sudut tanah tercinta. Denganmu aku takkan gentar, bersama kita arungi badai. Hati dan tanah air bersatu dalam cinta. Berkibar kita bintang di langit gelap malam. Bersama kau dan aku kita satu, untuk negeri ini kita maju. Takkan untuk meski badai bersinar benderaku selamanya. Di sisi lain ada pun kabar soal Ian Maatsen serta Pascal Struijk. Kalau ini masalahnya soal naturalisasi, di mana keduanya diketahui akan memberikan jawaban di akhir musim, yang mana artinya itu tergantung dari hasil apakah Indonesia lolos ke Piala Dunia atau enggak. Ya, apabila sampai akhir musim Maatsen dan Pascal nggak kunjung dipanggil timnas Belanda, maka peluang Indonesia mendapatkan mereka masih terbuka. Gak usah ngatain sok atau gimana. Suka nggak suka, faktanya level mereka berdua emang udah tinggi. Pascal yang sekarang didapuk jadi kapten tim Leeds, yang sekarang duduk di posisi 1 Championship serta berpeluang besar balik ke IPL. Sedangkan Ian Maatsen, pengalamannya membela tim seperti Chelsea serta Dortmund dan sekarang di Aston Villa. Ya kali kalau pemainnya mau, kitanya nolak kan lucu. Dan jangan kaget kalau Indonesia sukses memastikan satu tempat di Amerika, Kanada, dan Meksiko 2026 mendatang, akan ada lebih banyak pemain keturunan yang berminat bermain untuk Indonesia. Yap, terlepas dari apapun, tentu saja dengan terlibatnya pemain-pemain tadi di bursa transfer, udah pasti secara nggak langsung ikut menaikkan nama Indonesia. Dan siapa tahu, kedepannya mereka bisa jadi pembuka jalan bagi pemain-pemain timnas yang lain, khususnya yang masih muda. Dengan begitu, kualitas timnas Indonesia pastinya akan jadi lebih oke, sehingga ya bisa bersaing di level Asia bahkan dunia. Dan sudah pasti, kalau itu terjadi, minat dari para pemain grade A yang masuk list incaran PSSI diketahui akan semakin kuat. Intinya banyak deh hal positifnya, termaksud sorotan ke Liga Indonesia yang mau tak mau pada akhirnya dalam tanda kutip memaksa mereka yang ada di dalam untuk meningkatkan kualitasnya.
Itu bagi yang sadar loh ya, kalau yang enggak, alamak, tahu sendirilah gimana. So pada akhirnya kita pantau aja dan doakan yang terbaik. Karena jika para pemain tim Garuda perform di klub, maka yang untung juga timnas Indonesia itu sendiri. Tapi dari semua itu, untuk waktu dekat ini, fokus dulu sama pertandingan sisa di round 3 yang udah di depan mata. Moga-moga aja 4 pertandingan sisa lainnya mantap. Untuk itu, ayo sama-sama bersatu demi kemajuan sepak bola Indonesia secara umum. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.